Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini saya akan menyampaikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisa Kinerja Simpang Bersinyal pada Jalan Mayor Alianyang, Jalan Adus Cipto, dan Jalan Mayor Alianyang, Jalan Tanjung Raya 2, Kabupaten Kuburaya. Sebelumnya, saya ingin terima kasih kepada dosen bimbing utama saya, yaitu Bapak Dr. Insinyur Slamet Widodo MT, dan dosen bimbing kedua saya, Ibu Sumiatina STMT. Tak lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji utama saya, yaitu Bapak Insinyur Ahmad Ali MSc, dan Ibu dosen penguji kedua saya, yaitu Ibu Dr. Elsa Trimukti STMT. Berlatar belakang dengan semakin masifnya pembangunan sebuah permukiman pada Kabupaten Kuburaya menyebabkan peningkatan pertumbuhan penduduk, mengakibatkan jumlah pergerakan masyarakat yang semakin meningkat. Meningkatnya pergerakan masyarakat pada simpang Jalan Mayor Alianyang Jalan Adus Cipto dan simpang Jalan Mayor Alianyang Jalan Tanjung Raya 2 menyebabkan kepadatan pada kedua simpang tersebut. Tujuan penelitian pertama, menganalisa kinerja simpang pada Jalan Mayor Alianyang Jalan Adus Cipto dan simpang Jalan Mayor Alianyang Jalan Tanjung Raya 2. Kedua, menganalisa solusi alternatif hasil software VISIM pada simpang Jalan Mayor Alianyang Jalan Adus Cipto dan simpang Jalan Mayor Alianyang Jalan Tanjung Raya 2. Ini adalah bagian alir yang akan saya kerjakan. Pertama-tama mengidentifikasi masalah, studi literatur, metode penelitian, analisa data. Setelah kedua data tersebut didapat, yaitu data primer dan data sekunder, maka data tersebut diolah, lalu dimasukkan ke dalam MKJI. Setelah itu dimasukin ke software VISIM. Setelah semua didapat, maka dicarilah solusi dan perencanaan pada simpang tersebut. Setelah itu didapat, maka didapatlah kesimpulan dan saran, maka selesai. Pokok pembahasan di sini akan dibahas yaitu pada bab 4, bab 5, dan bab 6. Pada bab 4 yang berjudul pengumpulan dan pengolahan data. Data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dengan hasil survei langsung di lapangan, sedangkan data sekunder yaitu data yang didapatkan dari instansi-instansi terkait. Pada data primer, pertama yaitu geometri jalan, kedua waktu siklus lampu lalu lintas, dan yang ketiga yaitu volume lalu lintas. Ini adalah kedua simpang yang akan disurvei, tampak dari atas seperti ini kedua simpang tersebut. Geometri jalan yang akan ditinjau yaitu Jalan Mayor Alianyang Jalan Adus Cipto dan Jalan Mayor Alianyang Jalan Tanjung Raya 2. Pada simpang Jalan Mayor Alianyang Jalan Adus Cipto, Jalan Mayor Alianyang arah utara yaitu memiliki lebar jalan 9,4 meter dengan status jalannya status provinsi, dengan kelas jalan kelas 3, tipe jalannya 2/2 UD, lebar lajurnya 4,7 dan 4,7 meter. Lalu arah barat yaitu Jalan Adus Cipto memiliki lebar jalan 10 meter dengan status provinsi, dengan kelas 3, dengan tipe jalan 2/2D, dengan lebar jalur 5 dan 5 meter. Pada Jalan Mayor Alianyang arah selatan memiliki lebar jalan 16 meter dengan status provinsi, lalu kelasnya kelas 3 dengan tipe jalan 4/2 UD. Lalu lebar lajur yaitu 4 meter dan 3,5 meter. Lalu pada Jalan Adus Cipto arah timur memiliki lebar jalan 11,2 meter dengan status jalan-jalan provinsi, dengan kelasnya kelas 3 dengan tipe jalan 2/2 UD. Lalu pada Jalan Mayor Alianyang Jalan Tanjung Raya 2, pada Jalan Mayor Alianyang arah utara yaitu memiliki lebar jalan 14,6 meter dengan statusnya jalan provinsi, dengan kelas 3 dan tipe jalannya 2/2D, dengan lebar lajurnya 7,4 dan 7,2 meter. Lalu pada Jalan Mayor Alianyang arah selatan memiliki lebar jalannya 13,2 meter dengan statusnya jalan provinsi, dengan kelasnya kelas 3 dengan tipe jalan 2/2 UD, dengan lebar lajurnya 6,6 meter dan 6,6 meter. Ke arah barat itu memiliki lebar jalan 7 meter dengan status jalan provinsi, dengan kelas 3 dengan tipe jalan 2/2 UD, lalu lebar lajurnya 3,5 dan 3,5 meter. Pada Jalan Adus Cipto arah timur, lebar jalannya itu 5,8 meter dengan statusnya status provinsi,
dengan kelas 3 dan tipe jalan 2/2 UD, lebar lajurnya 2,9 dan 2,9 meter. Lalu waktu siklus lampu lintas pada jalan Mayor Alianjang Jalur Cipto dari arah barat Adi Sucipto itu memiliki waktu merah 95 detik dengan waktu kuning 4 detik, waktu hijau 18 detik. Arah utara Jalan Mayor Alianjang yaitu memiliki waktu merah 80 detik, waktu kuning 4 detik, dan waktu hijau 33 detik. Sedangkan Jalan Adi Sucipto arah timur memiliki waktu merah 98 detik, waktu kuning 4 detik, dan waktu hijau 15 detik. Sedangkan pada Jalan Mayor Alianjang arah selatan memiliki waktu merah 90 detik, kuning 4 detik, serta hijau 23 detik. Lalu pada Jalan Mayor Alianjang Tanjung Raya 2, arah barat pada Jalan Tanjung Raya 2 memiliki waktu merah 94 detik, waktu kuningnya 4 detik, sedangkan waktu hijaunya 25 detik. Lalu pada Jalan Mayor Alianjang arah utara memiliki waktu merah 99 detik, waktu kuning 4 detik, dan hijau 20 detik. Pada Jalan Tanjung Raya 2 arah timur memiliki waktu merah 100 detik, kuning 4 detik, dan hijau 19 detik. Lalu pada Jalan Mayor Alianjang arah selatan memiliki waktu merah 84 detik, kuning 4 detik, dan hijau 35 detik. Lalu volume lalu lintas. Ini adalah data volume lalu lintas berdasarkan hasil survei pada hari Selasa pada ruas Jalan Adi Sucipto arah barat tanggal 7 Juli pada pukul 6.00 hingga 18.00. Analisa perhitungan dengan EMP yaitu 0,2 untuk MC, lalu EMP LV1 dan EMP HV yaitu 1,3. Dengan rumus Q SMP sama dengan EMP LV dikali LV ditambah EMP HV dikali HV ditambah EMP MC dikali MC. Lalu didapatlah angka 1 dikali 2601 ditambah 1,3 dikali 294 ditambah 0,2 dikali 141 yaitu 520 ditambah 294 ditambah 183 sama dengan 968 SMP per jam. Nah, ini adalah data volume lalu lintas pada ruas Jalan Adi Sucipto arah barat pada hari Selasa. Ini hari Kamis dan ini hari Sabtu. Lalu pada Jalan Mayor Alianjang Jalan Tanjung Raya 2 pada arah barat juga yaitu pada Jalan Tanjung Raya 2 hari Selasa 7 Juli pada pukul 06.00 sampai 18.00. Dengan perhitungan yang sama yaitu rumusnya QSMP sama dengan IMP-LV dikali LV ditambah EMP-HV dikali HV ditambah EMP-MC dikali MC sama dengan 1 dikali 159 ditambah 1,3 dikali 43 ditambah 0,2 dikali 1418 sama dengan 284 ditambah 159 ditambah 56 sama dengan 499 SMP per jam. Ini adalah hasil volume lalu lintasnya pada hari Selasa. Ini hari Kamis. Dan ini hari Sabtu. Data sekunder. Data sekunder yang dicari yaitu jumlah kendaraan Kalimantan Barat, kecepatan kendaraan, jumlah penduduk Kuburaya, dan kondisi tata guna lahan. Jumlah kepemilikan kendaraan pada Provinsi Kalimantan Barat selalu meningkat. Dengan tahun 2014, pengguna sepeda motor yaitu 1.711.936, lalu meningkat menjadi 1.819.902, lalu meningkat lagi. Lalu dengan menggunakan rumus Munggah Majemuk, didapat pertumbuhan sepeda motor rata-rata yaitu sebesar 5,85%, pertumbuhan kendaraan ringan yaitu 7,89%,
dan pertumbuhan kendaraan berat yaitu 5,11% setiap tahunnya. Ini adalah kecepatan kendaraan yang disurvei langsung oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat. Ini adalah jumlah penduduk Kuburaya tahun 2015 sampai tahun 2019. Dari data penduduk untuk tahun 2020 menggunakan rumus bunga majemuk juga didapat pada tahun 2020 jumlah penduduk Kuburaya sebanyak 587.778 orang. Kondisi tata guna lahan. Kondisi tata guna lahan pada sekitar simpang lebih banyak digunakan sebagai permukiman, pertokoan, dan perkantoran. Pada bab 5 yaitu pengumpulan dan pengolahan data, yang dibagi menjadi analisa ruas jalan kondisi existing, analisa persimpangan kondisi existing, hasil visim kondisi existing, analisa alternatif penanganan, hasil visim alternatif, perbedaan MKJI dan visim. Pertama yaitu analisa ruas jalan kondisi existing pada Jalan Mayor Alianyang, Jalan Adi Sucipto, dan Jalan Mayor Alianyang, Jalan Tanjung Raya 2. Jalan Mayor Alianyang, Jalan Adi Sucipto dengan asumsi arah mata angin simpang pada dalam penelitian ini adalah arah utara simpang yaitu Jalan Mayor Alianyang, Jembatan Kapuas 2, arah selatan simpang yaitu Jalan Mayor Alianyang, arah timur simpang yaitu Jalan Adi Sucipto, dan untuk arah barat simpang yaitu Jalan Adi Sucipto. Untuk lebar masing-masing simpang yaitu lebar lengan Jalan Mayor Alianyang arah utara yaitu 9,4 meter, lebar lengan Jalan Adi Sucipto arah timur yaitu 11,2 meter, lebar lengan Jalan Mayor Alianyang arah selatan yaitu 16 meter, dan lebar lengan Jalan Adi Sucipto arah barat yaitu 10 meter. Kondisi lingkungan simpang 4 bersinyal Jalan Mayor Alianyang Adi Sucipto sebagai berikut. Pada Mayor Alianyang arah utara, yaitu diperuntukkan untuk komersil dengan kelas hambatan yang tinggi, dengan median jalan tidak ada, dengan LTOR belok langsung itu ada. Adi Sucipto arah timur, tipenya yaitu komersil, kelas hambatannya rendah, mediannya tidak ada, belok langsung juga langsung ada. Mayor Alianyang arah selatan dengan komersil juga, kelas hambatannya rendah, mediannya ada, LTOR-nya belok langsung ada. Lalu Adi Sucipto arah barat, tipe lengkung jalannya yaitu komersil, kelas hambatannya tinggi, mediannya tidak ada, belok langsungnya dia ada. Lebar pendekat WA yaitu arah utara 4,7 meter, W masuknya 6,5 meter, belok kirinya 5 meter, W keluarnya 7 meter. Lalu timur, WA pendekatnya 5,60 meter, W masuknya 6,5 meter, belok kirinya 4,4 meter, W keluarnya 6,5 meter. Lalu arah selatan, pendekat WA-nya 10,5 meter, W masuknya 8 meter, belok kirinya 4,7 meter, W keluarnya 6,5 meter. Dari Sucipto arah barat dengan WA pendekatnya 5 meter, W masuknya 6,5 meter, belok kirinya 6 meter, dan W keluarnya 6,5 meter. Pada Jalan Mayor Alianyang Jalan Sucipto, lengan utara tipe pendekatnya itu terlindung, timur terlindung, selatan terlindung, dan barat juga terlindung. Dengan waktu siklus semuanya 117 detik, waktu merahnya 80 detik, hijau 33 detik, kuning 4 detik, dan all red 3 detik. Pada lengan timur yaitu merahnya 98 detik, hijaunya 15 detik, kuningnya 4 detik, dan all rednya 3 detik. Pada arah selatan merahnya 90 detik, hijaunya 23 detik, kuningnya 4 detik, dan all rednya 3 detik. Pada arah barat yaitu merahnya 95 detik, hijaunya 18 detik, kuningnya 4 detik, dan all rednya 3 detik. Ini adalah volume lalu lintas jam puncak kondisi existing pada Jalan Mayor Alianyang Jalan Sucipto. Lalu pada Jalan Mayor Alianyang Jalan Tanjung Raya 2, dengan asumsi arah mata angin simpang dalam penelitian ini, arah utara simpang yaitu Jalan Mayor Alianyang,
arah selatan simpang yaitu Jalan Mayor Alianyang pula, dan arah timur simpang yaitu Jalan Tanjung Raya 2, dan arah barat simpang yaitu Jalan Tanjung Raya 2 pula. Untuk lebar masing-masing limpah lengan, pada lebar lengan Jalan Mayor Alianyang arah utara yaitu 14,6 meter, lebar lengan Jalan Tanjung Raya 2 arah timur yaitu 5,8 meter, lebar lengan Jalan Mayor Alianyang arah selatan yaitu 13,2 meter, lebar lengan Jalan Tanjung Raya 2 arah barat yaitu 7 meter. Kondisi lingkungan simpang 4 bersinyal Jalan Mayor Alianyang Jalur Cipto sebagai berikut. Pada Mayor Alianyang arah utara yaitu komersil, tipe lingkungan komersil, kelas hambatannya rendah, mediannya ada, LTOR-nya juga ada. Tanjung Raya 2, tipe lingkungan jalan yaitu res, itu permukiman, kelas hambatannya tinggi, mediannya tidak ada, LTR-nya ada. Lalu untuk yang selatan, tipe lingkungan jalannya komersil, kelas hambatannya rendah, mediannya tidak ada, LTR-nya ada. Lalu untuk yang barat, tipe lingkungan jalannya res juga, yaitu permukiman, kelas hambatannya tinggi, mediannya tidak ada, LTR-nya ada. Lalu untuk WA pendekat pada arah utara, itu 7,4 meter, W masuknya juga 7,4 meter, belok kirinya 3 meter, W keluarnya 6,6 meter. Lalu untuk arah timur, W pendekatnya itu 2,9 meter, W masuknya 2,9 meter, belok kirinya 3 meter, W keluarnya 3,5 meter. Lalu untuk arah selatan, WA pendekatnya yaitu 4,7 meter, W masuknya 6,6 meter, belok kirinya yaitu 3,5 meter, W keluarnya 7,2 meter. Lalu pada WA pendekat arah barat itu 3,5 meter, masuknya 3,5 meter, kirinya 3,5 meter, dan keluarnya 2,9 meter. Lalu untuk lengan utara, timur, selatan, dan barat pada Jalan Mayor Alianyang Jalur Cipto, semuanya tipe pendekatnya terlindung dengan waktu siklusnya 123 detik. Dengan arah utara, waktu merahnya itu 99 detik, hijaunya 20 detik, kuningnya 4 detik, dan all-rednya 2 detik. Pada timur, yaitu merahnya 100 detik, hijaunya 19 detik, kuningnya 4 detik, dan all-rednya 2 detik. Pada arah selatan, merahnya 84 detik, hijaunya 35 detik, kuningnya 4 detik, dan all-rednya 2 detik. Pada arah barat, itu merahnya 94 detik, hijaunya 25 detik, kuningnya 4 detik, dan merahnya dan all-rednya 2 detik. Ini adalah volume lalu lintas jam puncak pada Jalan Mayor Alianyang dan Tanjung Raya 2. Analisa persimpangan kondisi existing pada Jalan Mayor Alianyang Jalan Jalur Cipto dan Jalan Mayor Alianyang dan Tanjung Raya 2. Nilai arus jenuh S dapat ditentukan dengan mengalihkan arus jenuh dengan faktor koreksi atau penyesuaian. Faktor penyesuaian yaitu faktor penyesuaian untuk ukuran kota, faktor penyesuaian akibat hambatan samping, faktor penyesuaian akibat kelandaian jalur pendekat, faktor penyesuaian akibat gangguan kendaraan parkir pada jalur pendekat, faktor penyesuaian akibat lalu lintas belok kanan, khusus untuk pendekat tipe P atau terlindung, dan faktor penyesuaian akibat arus lalu lintas belok kiri dapat ditentukan dengan persamaan S sama dengan SO dikali FCS dikali FSF dikali FG dikali FP dikali FRT dikali FLT. Nah, pada simpang Jalan Mayor Alianyang Jalur Cipto didapatlah SO-nya yaitu 2820 cm per jam. Pada arah utara, FCS-nya juga 0,94, FSF-nya arah utara 0,93, FG-nya 1,01, FP-nya 1, FRT-nya 0,7, FLT-nya 1. Setelah didapat data tersebut, maka didapatlah kapasitas, yaitu C sama dengan S dikali G per C, lalu dari kejenuhan DS sama dengan Q per C. Untuk arah utara, kapasitas yang didapat yaitu 749, arah timurnya 432, arah selatannya 1131, dan arah baratnya 412. Lalu untuk arah utara didapat kejenuhannya itu 0,94, arah timurnya 1,1
0,9, arah selatannya 1,94, arah baratnya 1,07. Lalu didapatlah tingkat pelayanan simpang pada arah utara yaitu E, Jalan Cipto itu F, Jalan Mayor Alanyang arah selatan yaitu F pula, lalu Jalan Adi Sucipto arah barat F pula. Pada Jalan Mayor Alanyang Jalan Tanjung Raya 2, rumusnya juga sama yaitu S sama dengan SO dikali FCS dikali FSF dikali FG dikali FP dikali FRT dikali FLT. Pada arah utara didapatlah SO-nya yaitu S0-nya yaitu 4.440 cm per jam, FCS-nya 0,94, FSF-nya 0,95, FG-nya 1, FP-nya 1, FRT-nya 1,5, dan FLT-nya 1. Lalu untuk arah timur, didapatlah derajat jenuh dasarnya S0-nya 1740, arah selatannya 2820, arah baratnya 2100. Pada arus jenuh, arah utara didapatlah 4173, arah timur didapat 1653, arah selatan didapat 2741, dan arah barat didapat 2221. Setelah itu didapat, maka kapasitas dan derajat kejenuhannya juga bisa didapat. Pada arah utara, kapasitasnya 679, arah timurnya 255, arah selatannya 780, dan arah baratnya 451. Lalu untuk derajat kejenuhannya, pada arah utara yaitu 0,76, timur 0,70, selatan 1,31, dan barat 0,94. Untuk tingkat pelayanan didapat arah utara yaitu D, arah timur didapat juga D, arah selatan F, sedangkan arah barat E. Rata-rata simpang yaitu E. Hasil visim pada kondisi existing pada kedua simpang yaitu untuk Jalan Mayor Alanyang Jalan Adi Sucipto didapat E, untuk Jalan Mayor Alanyang Jalan Tanjung Raya 2 didapat hasilnya D. Lalu analisa alternatif penanganan pada simpang Jalan Alanyang Jalan Adi Sucipto dan simpang Jalan Mayor Alanyang Jalan Tanjung Raya 2. Analisa alternatif penanganan pertama. Penanganan yang akan dilakukan yaitu dengan 3 cara. Pertama, mengurangi hambatan samping. Kedua, rekayasa siklus lampu. Dan yang ketiga yaitu rekayasa geometri. Pada Jalan Mayor Alanyang Jalan Adi Sucipto, mengurangi hambatan samping. Lalu didapatlah nilai arus jenuhnya untuk arah utara yaitu FCS-nya 0,94, FSF-nya 0,95, FG-nya 1,01, FP-nya 1, FRT-nya 1,07, dan FLT-nya 1. Didapatlah arus jenuh dasar atau S0-nya 2820 dengan arus jenuhnya 2711 untuk arah utara. Arah timur S0-nya 3360 untuk arus jenuhnya 3367, dan arah selatan arus jenuh dasar atau S0-nya yaitu 6300, arus jenuhnya 5754 yaitu, dan arah barat yaitu arus jenuh dasar atau S0-nya 3000 dan arus jenuhnya 2735. Untuk kapasitas dan derajat kejenuhan, pada arah utara didapatlah kapasitasnya 705 SMP per jam, arah timur 469, arah selatan 2194, arah barat 441. Lalu untuk derajat kejenuhan pada arah selatan, untuk arah utara yaitu 0,92, untuk arah timur 1,09, untuk arah selatan 1,94, dan arah barat 1,05. Untuk tingkat pelayanan pada arah utara yaitu E, arah timur F, arah selatan F, dan arah barat F. Didapatlah
hasilnya itu rata-ratanya F pula. Untuk jalan mayor alignnya Tanjung Raya 2, mengurangi hambatan samping, dijadikan rendah semuanya. Untuk utara, FCS-nya menjadi 0,94, FSF-nya 0,95, FG-nya 1, FP-nya 1, FRT-nya 1,5, dan FLT-nya 1. Didapatlah untuk arah utara, S0-nya itu 4.440, timurnya 1.740, selatannya 2.820, baratnya 2.100. Untuk arus jenuh, arah utaranya itu 4.173, timurnya 1.603, selatannya 2.741, dan arah baratnya 2.153. Untuk kapasitas dan derajat kejenuhan, untuk arah utara didapatlah 679, arah timurnya 248, arah selatannya 780, arah baratnya 438. Untuk derajat kejenuhan pada arah utara yaitu 0,76, arah timur 0,72, arah selatan 1,31, dan arah barat 0,97. Untuk tingkat pelayanan didapatlah hasilnya yaitu untuk arah timur, untuk arah utara D, arah timur D, arah selatan F, dan arah barat E. Didapatlah rata-ratanya yaitu E. Untuk alternatif penanganan kedua, yaitu digunakan cara merekayasa siklus lampu lalu lintas. Yaitu arus jenuhnya 2.820, arah timur 3.360, arah selatannya 6.300, arah baratnya 3.000, dan untuk arus jenuhnya arah utara yaitu 2.711, arah timurnya 3.367, arah selatannya 5.754, dan arah baratnya 2.735. Untuk kapasitas dan derajat kejenuhan, untuk alternatif kedua, pada utara yaitu 573, arah timur 593, arah selatan 1337, arah barat 501. Untuk derajat kejenuhannya yaitu arah utara 1,23, arah timurnya 0,79, arah selatannya 1,64, arah baratnya 0,88. Untuk tingkat pelayanan pada arah utara yaitu F, arah timur yaitu E, arah selatan yaitu F, dan arah barat yaitu E. Dengan rata-ratanya itu F. Untuk jalan mayor lainnya Tanjung Raya 2, dengan rekayasa siklus lalu lintas didapatkan untuk arus jenuh dasar atau S0 pada arah utara yaitu 4.440, arah timurnya 1.740, arah selatannya 2.820, dan arah baratnya 2.100. Pada arus jenuh, utaranya 4.173, timurnya 1.603, selatannya 2.741, dan baratnya 2.153. Dengan kapasitas untuk arah utara yaitu 786, arah timur 244, arah selatan 814, dan arah barat 406. Untuk derajat kejenuhan arah utara yaitu 0,65, arah timur 0,73, arah selatan 1,26, arah barat 1,05. Dan untuk tingkat pelayanan, arah utara yaitu C, arah timur yaitu D, arah selatan yaitu F, dan arah barat yaitu F. Didapatkanlah hasilnya yaitu D. Untuk penanganan ketiga, pada jalan mayor alignnya Janus Cipto, yaitu merekayasa geometrik. Untuk pendekat WA, arah utara menjadi 7,7 meter, arah timur menjadi 7,70 meter, arah selatan menjadi 20,5 meter, arah barat menjadi 7,7 meter. Didapatlah arus jenuh dasarnya menjadi arah utara 4.620, arah timur 4.620, arah selatan 12.300, dan arah barat 4.620 juga.
Lalu untuk arus jenuh didapatlah untuk arah utara 4.442, arah timur 4.629, arah selatan 11.233, dan arah barat 4.211. Untuk kapasitas pada utara yaitu didapatlah 938, arah timur 815, arah selatan 2611, arah barat 771. Lalu untuk tes kejenuhan arah selatan yaitu 0,75, arah timur 0,57, arah selatan 0,84, dan arah barat 0,57. Dengan tingkat pelayanan arah utara menjadi D, timur menjadi C, selatan menjadi D, dan barat menjadi C dengan rata-rata yaitu C. Untuk penanganan ketiga pada Jalan Mayor Alianjang Jatinegara Raya 2, untuk arah utara didapatlah pendekatnya 7,4 diubah menjadi 7,4 meter, arah timurnya 6 meter, arah selatannya 8 meter, dan arah baratnya 4,5 meter. Untuk arus jenuh dasar pada arah utara didapatlah menjadi 4.440, arah timur 3.600, arah selatan 4.800, dan arah barat 2.700. Dengan arus jenuh yaitu 4.173 arah utara dan arah timur 3.316, arah selatan 4.665, dan arah barat 2.768. Dengan kapasitas untuk arah utara yaitu 786, arah timur 550, arah selatan 1386, dan arah barat 522. Untuk tes kejenuhannya pada arah utara yaitu 0,95, arah timur 0,35, arah selatan 0,74, dan arah barat 0,82. Untuk tingkat pelayanan pada arah utara menjadi C, arah timur menjadi B, dan arah selatan menjadi C, sedangkan arah barat menjadi D, sedangkan rata-ratanya itu menjadi C. Lalu, untuk hasil alternatif menggunakan VSIM pada kedua simpang jalan tersebut, pertama, pada simpang Jalan Mayor Alianjang Jalan Sucipto didapatlah hasilnya menjadi D, dan untuk Jalan Mayor Alianjang Jatinegara Raya 2 didapatlah hasilnya C. Perbandingan MKJ dan VSIM. Perbedaan hasil metode antara MKJ 1997 dan VSIM disebabkan oleh perbedaan parameter yang dihitung, yaitu 1. Hambatan samping. Pada MKJ diperhitungkan, sedangkan pada VSIM tidak diperhitungkan. 2. Faktor penyesuaian kota. Pada MKJ diperhitungkan, pada VSIM tidak diperhitungkan. 3. Faktor kemiringan. Pada MKJ diperhitungkan, pada VSIM tidak diperhitungkan. 4. Faktor kendaraan parkir. Pada MKJI diperhitungkan, pada VSIM tidak diperhitungkan. 5. Faktor akibat belok kanan. Pada MKJI diperhitungkan, pada VSIM tidak diperhitungkan. 6. Faktor akibat belok kiri. Pada MKJI diperhitungkan, sedangkan pada VSIM tidak diperhitungkan. 7. Distribusi kecepatan. Pada MKJI diperhitungkan, pada VSIM tidak diperhitungkan. Kegunaannya MKJI itu sebagai acuan, sedangkan VSIM hanya sebagai visualisasi. Baiklah, kita akan masuk ke bab terakhir, yaitu bab 6, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dari hasil analisis dan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode MKJI dan VSIM, pertama yaitu tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisa dan memberi solusi alternatif terhadap kinerja simpang bersinyal Jalan Mayor Alianjang Jalan Sucipto dan kinerja simpang bersinyal Jalan Mayor Alianjang Jalan Raya 2. Data yang didapat yaitu data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa level tingkat pelayanan kedua simpang berada di bawah level D. Lalu, penanganan yang dilakukan yaitu dengan 3 cara. Pertama, mengurangi hambatan samping, kedua, mengubah lampu lalu lintas, dan yang ketiga itu pelebaran jalan. Lalu hasil dari survei didapat jam puncak berada pada hari Selasa 7 Juli 2020 pada jam 4 dan jam 5. Hasil dari penanganan penggunaan MKJ 1997 didapat kedua simpang meningkat menjadi C. Lalu hasil menggunakan VSIM pada kondisi existing pada kedua simpang yaitu E dan D. Hasil penanganan menggunakan software VSIM menjadi D dan C. Lalu kelebihan dan kekurangan software VSIM yaitu memerlukan data kecepatan kendaraan untuk simulasi, dapat menganalisis kinerja simpang dan lengan-lengannya, dapat menganalisis
kinerja simpang dan lengan-lengannya. Dan yang terakhir, dapat membuat animasi simulasi. Dan yang terakhir, tidak menghitung arus jenuh dan derajat jenuh. Saran, dari hasil penelitian dan analisa yang dilakukan, maka beberapa saran dari penulis yang dapat menjadi perhatian yaitu: pertama, skripsi ini bisa dilanjutkan dengan penelitian lebih lanjut dengan menambah proyeksi untuk beberapa tahun ke depan karena perubahan tata guna lahan dan jumlah penduduk. Kedua, untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji mengenai biaya yang diperlukan untuk alternatif yang diberikan. Ketiga, untuk penelitian selanjutnya diharapkan peraturan yang lebih baru selain MKJI 1997. Keempat, perlu segera dilakukan evaluasi kinerja simpang oleh instansi terkait mengingat kondisi kedua simpang yang sangat padat pada jam-jam sibuk. Kelima, dalam penelitian ini tidak melakukan kajian terhadap perbandingan rumus-rumus elementer atau empirik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.